Gila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Prof. Abujar, selamat datang Pak Anang Triyono, dan saya sendiri Ardi Aji, kami dari Diaspora BPS. Pada hari ini mau diskusi. Jadi mudah-mudahan kita harapkan diskusi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi kita akan berbicara kebetulan bertepatan dengan hari Isra Mi'raj ya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada hari ini kita akan mencoba berdiskusi dan membicarakan makna dari Isra Mi'raj itu sendiri. Dan di sini kita ada narasumber ini ya Prof. Abujar dan Pak Anang dan saya sendiri kita coba berdiskusi. Sebenarnya makna Isra Mi'raj seperti apa dari pandangan para ahli statistik nih. Kita mulai dari Prof. Abujar. Silakan Prof. Sambil santai saja Prof. Nanti teman-teman mungkin ada Ya, yang hadir lagi dari Prof. Terima kasih. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita Waalaikumsalam. bisa berkumpul ya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya dan merupakan salah satu bentuk kebaikan lah untuk kita semua ya. Di kita bersyukur eh, kehadirat Allah SWT. Saya kemarin juga waktu mempresentasikan eh, buku kisah itu ya, kisah angka dan kehidupan di Masjid Syuhada. Saya mulai dengan 2S. 2S yaitu syukur dan sabar. Karena ada hadisnya yang menyebutkan bahwa uniknya orang mukmin itu, orang mukmin itu unik. Nah, uniknya adalah berdasarkan hadis tersebut, kalau orang mukmin itu menerima suatu kenikmatan, dia bersyukur. Dan kalau dia menerima sesuatu dalam kehidupan ini yang merupakan cobaan atau musibah, dia bersabar. Ya. Jadi sederhananya hadis Nabi tersebut memberikan kita semacam petunjuk dalam kehidupan ini yang sangat bermanfaat sebenarnya kalau direnungkan. Dan singkat, yaitu 2S, syukur dan sabar. Jadi senjatanya hanya dua itu ya dalam kehidupan ini. Karena apapun yang kita alami dalam hidup ini, kalau mau dikelompokkan, kalau orang statistik itu ada set A dan bukan A, ya, A dan abar, ya. Nah dalam hidup ini semuanya bisa dikelompokkan menjadi dua, ya, nikmat atau bukan nikmat, ya. Akan selalu kita hadapi itu. Semua yang kita hadapi kita bisa masukkan masuk A atau bukan A. Karena Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Itu juga ada, ya, ada ayatnya. Ya, azwaja, ya, berpasang-pasang. Ada siang, malam, pagi, sore, senang, sakit, gitu ya. Nah, semuanya ada berpasang-pasangan. Maka kita bersyukur, lalu tentunya selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada pagi hari ini nanti Pak Ardi dan Pak Anang ini akan jadi narasumber utama ini. Ya, saya hanya pembuka ini. Ya, pembuka. Ada Pak Yogo juga, Pak. Ada Pak Yogo, ya. Anang Triyogo. Jadi ada dua ya. Ada Pak Anang, ada Pak Ada. Triyogo ya. Oh, oh, ini sudah muncul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, saya kebetulan teringat satu. Saya mulai dengan kisah singkat ini. Ya. Tadi pagi saya sholat subuh di suatu masjid kecil namanya Al Faizin. Ya, Assalamualaikum Pak Yogo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. nah Apa kabar Ustaz semua, ini, Pak? ya, ya, kultumnya singkat. Jadi saya ulang lagi kultum beliau ini. Ini bukan dari saya nih, yang saya dengar tadi pagi. Bahwa dalam Mi'raj, ya, itu Nabi itu di setiap lantai, lantai adalah pengertian di sini adalah langit, ya. Jadi Nabi itu dibawa menghadap Allah SWT melewati langit-langit. Jadi pada setiap langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat gitu ya.
Dan di setiap langit itu beliau jumpa dengan nabi-nabi yang terdahulu, ya. Jadi jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Yusuf, ya, jumpa dengan Nabi Isa, ya, dan nabi-nabi yang lain. Nah, singkat cerita supaya teman-teman banyak waktu nanti, ya. Yang menarik adalah dalam pertemuan dengan nabi-nabi tersebut itu ada hal yang disebutkan oleh yang kultum tadi pagi, bahwa Nabi menjumpai nabi-nabi yang lain itu, nabi-nabi yang terdahulu itu, karena ada persamaan-persamaan antara yang akan dialami atau yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi diambil contoh misalnya dengan Nabi Yusuf. Ya. Kesamaan yang muncul adalah bahwa dalam kehidupan Nabi Muhammad dan kehidupan Nabi Yusuf itu tantangan yang utama yang terjadi adalah dari keluarga, dari kaum sendiri. Ya. Nabi Yusuf itu sejak mudanya kan sudah berselisih dengan adik kakaknya, dengan kakaknya, ya, bukan dengan adiknya tapi dengan kakak-kakaknya, gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah perbedaan pikiran, pandangan antara Nabi Yusuf dengan kaumnya, singkatnya begitu. Kaumnya dalam hal ini bahkan saudaranya sendiri. Dan itu juga terjadi pada Nabi Muhammad, di mana pada awal-awalnya itu banyak tantangan-tantangan yang terjadi dari kaumnya sendiri, bahkan dari pamannya. Karena seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu termasuk pamannya sebenarnya, kan? Dan juga ada dari kaum-kaumnya yang lain, ya, yang dekat dengan beliau. Jadi ada kesamaan yang dialami begitu. Nah, dari setiap nabi yang ada saya catat tadi, tapi di HP ini, ya, nabi-nabi yang diikuti oleh, yang dijumpai oleh Nabi Muhammad, langit 1, langit 2, 3, 4, sampai ke Nabi Musa, begitu ya. Bagaimana Nabi Musa juga menghadapi tantangan yang cukup berat, ya, dan itu juga dialami oleh Nabi Muhammad, ya. Dikejar, ya, lalu lari. Mungkin Nabi Muhammad juga hijrah, gitu ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, singkat cerita bahwa lessons learned, ya, atau hikmah dari kisah tersebut, kata Ustadz tadi pagi, ya, bahwa dalam hidup ini itu juga dialami oleh pendahulu kita juga sebenarnya, ya, dari mulai zaman kemerdekaan begitu, ya. Itu adalah perlunya kita berjumpa dengan pendahulu-pendahulu kita, dalam pengertian adalah senior-senior kita, ya, yang mungkin dari pengalaman-pengalaman mereka kita bisa mendapat semacam petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, ya. Jadi lessons learned-nya adalah perlu belajar dari pendahulu-pendahulu, ya. Sehingga zaman dahulu saya ingat sekali zamannya Pak Deliar Nur, zamannya yang profesor di IKIP juga, ya. Lalu ada zamannya Emil Salim, itu ya. Sekarang masih hidup Pak Emil Salim, ya. Juga mungkin juga terjadi, kita nggak tahu. Maksudnya yang terjadi itu adalah adanya sekelompok orang zaman dulu, ya. Di zaman saya pernah mengalami melalui Profesor Dr. Deliar Nur, ya. Itu adanya sekelompok anak-anak muda yang secara reguler itu berjumpa dengan beliau, mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, gitu ya. Diskusi di rumah beliau, gitu ya. Dan Pak Deliar itu cerita bahwa dulu pada waktu mudanya, dia itu bersama Emil Salim, itu sering ketemu dengan Bung Karno, bertemu dengan
Hatta, bertemu dengan Haji Agus Salim gitu ya, eh, mendengar pengalaman-pengalaman hidup mereka gitu ya. Jadi ada semacam sharing experience dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya sehingga tidak terputus ya. Nah, itu yang saya kira merupakan salah satu bentuk hikmah, lessons learned dari kisah singkat yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi pagi gitu ya, di masjid kecil itu di Al Faizin namanya di Rawamangun. Saya kira itu sebagai pembuka dari saya, pendahuluan. Nanti mungkin bisa dikembangkan, ditambahkan hikmah-hikmah lain. Pak Ardi, Pak Yogo, Pak Anang yang lebih banyak membaca mungkin ya. Kalau kita udah tua ini kadang-kadang membaca juga agak kurang gitu. Baca referensi-referensi yang lama. Saya kira itu Pak Ardi, sementara saya stop di sini. Nanti terlampau banyak yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Prof sudah mengatakan 2S ya, sabar dan syukur, dan lesson learn-nya itu diskusi apa belajar dari pengalaman, kan itu menarik sekali ya. Mungkin hal yang sama sebenarnya di dalam pendidikan juga sering kita lakukan ya. Saya dulu sering juga berkunjung ke profesor-profesor senior itu yang di UI, contohnya ke Prof Mobiarto ya. Dan kita jadi panca usaha tani itu dia yang gulkan dulu tahun 80-an, dan banyak sebenarnya hal yang sama kita lakukan bisa dalam pendidikan, dalam ilmu agama dan yang lainnya. Ini menarik nih. Mungkin selanjutnya kita mungkin ke Pak Yogo dulu ya. Kira-kira Isra Mi'raj ini apa hikmahnya Saya sebenarnya? belum ada, Ah, cerita belum aja, ada, Pak. belum ada. Belum ada. Harusnya Silakan dari Mas ini, Anang, silakan Mas Anang. dari ini dulu, Kementerian Haji dulu, Kementerian Haji. Kementerian Haji dulu. Dia kan dari Isra-nya itu sudah sering sekali dia. Plus Mi'raj ya. Iya, Isra-nya yang sudah sering. Gimana Mas Anang? Wah, dia ngambil buku kayaknya tuh. iya. Ya, silakan Mas Anang. Ya, eh, untuk membuka ini kan tadi disampaikan sesuai dengan niat kita awal bahwa sayang gitu loh, apa namanya peristiwa. Oh kita Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat dan nikmat tambah waktu sehingga bisa join dalam majelis taklim online. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga sahabat beliau. Em, Prof. Abu Zar yang kami hormati, Alhamdulillah kami semua masih memiliki Prof yang baik hati, baik budi, dan sangat berilmu tinggi. Kemudian ada Pak Dr. Yogo dan Pak Dr. Ardi. Pak Dr. Yogo ini juga ilmuwannya BPKH juga. Nah, Pak Dr. Adi yang belum jadi ilmuwannya BPKH, kapan bisa meng-hire beliau jadi konsultan? Nantilah kita perlu dibuat tim lah ini, tim The Dream Team Prof. Abu, Pak Dr. Yoga dan Pak Dr. Adi dalam apa misalkan untuk kajian itu Pak Dr. Yoga sudah sampaikan ke Prof. Abu kajian kontribusi keuangan haji terhadap perekonomian Indonesia. Nah, itu keren itu. Waduh, keren. Cespleng. Nah, itu. Prof. Abu kan juga punya kolega itu Pak Abdurrahman ya dari Neraca juga kalau Prof. Abu kan tajam di analisisnya nantinya. Prof. Yogo juga ya. Untuk Pak Adi mungkin dari sisi sosial ekonomi. Nah, kembali ke Isra Miraj ini sayang bos, saya kira. Loh, ini peringatan Isra Miraj. Terus saya dulu pernah kerja di Makarim Entaira.
itu orang bolehnya anak orang bolehnya itu ya konotasi nggak tahu ya masuk udah masuk Islam atau belum, yang jelas dia menikah sama orang Indonesia, terus menikahnya di masjid juga ya, terus bilang nanya gitu, loh nggak, kalau Isra Mi'raj itu apa, kok nggak ada orang ke masjid, kok nggak ada, tapi kok kenapa libur. Kalau bagi lawyer kan rugi karena time is money gitu. Jadi 1 jam itu saya dulu ngecasnya itu $170. Jadi kalau 1 hari nggak masuk itu rugi sebenarnya kantor. Nah, terus kenapa harus libur nang gitu. Isra Mi'raj nggak ada ke masjid, kamu nggak ke masjid kan? Enggak. Nah, kenapa libur? Nah, nggak mungkin untuk tujuannya untuk pemerintah adalah untuk memperingati ya Isra Mi'raj. Nah, sayang kalau diaspora tidak juga memperingati. Yang ini kemarin muncul itu. Nah, diskusi sederhana seperti di Boskil aja gitu. Namun tidak ada kuis mana belakangnya pohon. Nanti nggak tahu kalau Bung Ardi punya kuis lagi. Eh, Jadi menurut saya kita mulai dengan satu pertanyaan untuk bisa dijawab. Ini kan diskusi mengalir seperti di Boskil. Jadi ya pertanyaan saya adalah eh, kalau tadi Prof sampaikan mungkin ada narasumber lain. Ini saya bukan narasumber, malah justru penanya. Makanya saya bilang kalau Pak Boni, Pak Dr. Boni Deputi BKKBN join nggak apa-apa, justru malah menambah pengetahuan beliau kan. Di sini ada Prof. Abu, ada Pak Dr. Yoko, ada Bung Dr. Ardi, dan ada saya juga. Jadi kita bisa menjelaskan. Tidak ada pengaruh masuk Islam bukan, tapi menjelaskan kan boleh kan Prof. CR gitu. Boleh, boleh. Nah, nah pertanyaan saya gini Prof sebenarnya. Nah, pertama ini Prof yang perlu kita diskusikan. Kenapa harus ada Isra? Kalau Mi'raj kan jelas Prof. Mi'raj itu untuk mendapat perintah wahyu dari Allah, sholat 5 waktu. Karena saya pelajari di Quran itu dari semua perintah, itu hanya satu ini yang langsung beliau Nabi Muhammad SAW almarhum itu diminta menemui Allah. Bahkan malaikat pun saya baca itu di malaikat Jibril itu hanya bisa mengantar pada langit keberapa gitu ya. 7 atau berapa ya. Karena setelah itu, Masya Allah, ini ada Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Haja, Bu Dokter Haja, Liz. Waalaikumsalam. Tapi belum bisa pasang Eh, kameranya ya. Belum pakai, masih pakai itu atau gimana Bu Dokter? Ya, Masih masang itu apa? Belum berpakai jilbab atau gimana gitu. biasalah pagi-pagi masih repotan sebentar. Lanjut aja dulu. 12. Makasih. Di, ada Pak Pak Tri juga nih, kolega saya di Bali dulu. Beliau ini apa ini apa IP-nya cum laude. Jadi waktu di Bali itu Jam jadi 11 juga boleh. Selesai nanti kan. 11. nah eh, tadi saya lanjutkan. Jadi pertanyaan saya, kenapa ada Isra gitu untuk didiskusikan? Karena kan eh, kenapa ada Isra? Karena kan Mi'raj itu sudah jelas untuk apa? Mi'raj itu jadi jelas untuk mendapatkan perintah Allah berupa mendapatkan wahyu Allah berupa perintah salat 5 waktu. Nah, yang Isra ini kenapa, Prof? Atau Pak Dokter Yoga dan Bu Lis dan Pak Dokter Adi. Ini yang perlu kita diskusikan untuk mendapat pencerahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah ada pertanyaan tuh dari Mas Anang. Mungkin Prof. Abu atau Pak Yogo mau komentar, silakan Pak. Suaranya masih mati, Prof. Silakan Pak Ardi dulu atau Pak Yogo, silakan, silakan. Ini kita perlu cari referensinya ini ya. Sekarang belum Ya, ada referensi. Ini berdasarkan pemikiran aja lah ya, oke. pemikiran aja. Berdasarkan logika atau reasons aja yang muncul gitu. Pertanyaannya menarik dari Pak Anang itu ya. Mungkin Pak Anang sebenarnya sudah punya jawaban juga gitu, tapi mungkin belum disampaikan gitu. Ada, Prof. Cuman kan saya Silakan. puas dengan jawaban Ustadz itu gitu. Gimana, Nuwun? Oh, Apa jawabannya? Jawabannya itu mungkin perlu kita diskusikan. iya, Ya, Ya, Iya, versi Pak Anang clue dulu. barangkali sebagai clue. bisa. Ya. Pak Anang pernah menanyakan, lalu ada jawabannya, lalu Sebagai clue jawabannya itu kurang memuaskan itu. ada. Nah, mungkin itu bisa kita lihat begitu ya, di mana kurang memuaskannya. Mungkin Nggak baik, jawabannya ada Prof. referensinya juga itu. Nggak baik. Ini ada Pak Dr. Indra juga ini. Pak Ardi, Pak Pres. Oke, Oke, Assalamualaikum Pak lanjut, Indra. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Jadi ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan jadi Mas ini Anang. Prof. Preferensi Ya. pertama apa? Kenapa ada Isra? Nah, jawabannya Ustadznya yang saya tanya itu sebenarnya kurang memuaskan bagi saya. Tapi ya gini jawabannya. Ini nggak saya tambah-tambahin dan nggak saya kurang-kurangin. Ini tidak bid'ah lah. Gitu. Nah, jawabannya adalah agar Rasulullah itu mendapatkan hikmah selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kan saya nanya, kenapa Prof? Kenapa Pak Ustadz kok nggak langsung Mi'raj saja gitu loh? Kok nggak langsung dari naik buruknya dari Masjidil Haram Masjidil Haram. ya di Ka'bah itulah dekat Ka'bah itu entah itu di mana kayak nah langsung ke atas gitu loh ke langit ketujuh. Kenapa nggak gitu? Kenapa kok nggak harus dari kota Mekah ke kota Palestina gitu? Itu kan saya nanya nih di apa Baitul Maqdis itu. Kenapa kok harus ke situ dulu gitu? Baru ke atas malahan itu. Terus jawabannya itu karena Rasulullah itu untuk agar mendapatkan hikmah dari perjalanan dari kota itu ke kota itu gitu. Kota Mekah ke kota Palestina. Saya sebenarnya rada kurang puas dengan jawaban itu. Demikian Prof dan Pak Dokter semua. Kenapa kurang puasnya Pak Anang? Perlu digali juga kenapa kurang puas Pak Anang. Nah, saya kira gini loh, kalau saya kira kan beliau tuh malam ya bro, perjalanan malam. Terus nyampe di, mohon maaf ada kereta lewat. Jadi malam kemudian nyampe di mana Masjidil, Masjid Aqsa itu sholat 2 rakaat kan bro. Sholat 2 rakaat di situ. Terus baru ke atas. Maksudnya itu yang beliau dapati selama selama dari perjalanan ini Isra itu kan saya kurang puas Prof harusnya kan misalkan apa gitu apa di perjalanan itu ngapain misalkan gitu loh Prof. Ya, mungkin silakan Bapak yang lain yang komentari. Ini kalau menurut saya ya mesti lihat asbabun nuzul dari ayat itu tuh kayaknya. Kalau menurut saya Prof. Abuzar ya. Ya, tapi Hmm. saya belum tahu nih apa asbabun nuzulnya itu seperti apa gitu. Kalau sejauh yang saya pahami kan kalau bukan khusus Isra-nya ya tapi ini ya, tapi secara keseluruhan kan. Di perjalanan Isra Mi'raj itu yang saya sejauh ini yang apa saya pahami kan eh, katanya untuk apa namanya
eh, apa ya, membangkitkan semangat Rasulullah gitu. Jadi waktu itu kan sebelumnya Rasulullah kalau nggak salah dilanda berbagai peristiwa yang membuat dia bersedih gitu ya. Ada beberapa peristiwa gitu. Nah itu untuk agar apa Rasulullah itu tidak terlalu apa sedih, maka Allah me, apa mengadakan perjalanan itu gitu. Nah, namun ya ternyata di balik perjalanan itu ada banyak hikmah yang salah satu dan beberapanya itu telah disampaikan tadi oleh Prof. Aguzar tuh. Nah, tapi kalau alasan kenapa harus Isra gitu ya, kenapa tidak langsung Mi'raj gitu, nah itu perlu dicari lagi tuh referensinya gitu. Kalau jawaban Ustaz tadi ya memang itu kalau menurut saya memang agak agak normatif sih ya gitu karena memang pasti setiap apa peristiwa yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi pasti ada hikmah sebenarnya gitu. Tapi kan yang ditanya oleh Brother Anang ini kan sebenarnya kalau istilah kami kan di audit dan risk management itu istilahnya mencari root cause istilahnya, iya kan, itu apa akar penyebab kok Allah memperjalankan si Rasulullah ini lewat dua proses, ada Isra ada Mi'raj gitu. Nah itu dari saya kira-kira apa seperti itu. Jadi kita harus harus nyari lagi nih berbagai referensi ya, either jurnal atau apa gitu, kitab-kitab yang bisa mensupport itu gitu. Lalu saya mau ngasih ada sedikit tambahan, saya ada juga baca itu ini menambahkan Prof. Aguzar tadi dari beberapa hikmah eh, apa dari peristiwa Isra Mi'raj itu ya antara lain tuh kalau menurut ya ada sebuah tulisan kapal lepas itu salah satunya tuh mengajarkan kita untuk tawadu gitu. Ini di, dibuktikan dari si ketika Rasulullah bertemu nabi-nabi sebelumnya yang dalam tanda kutip adalah para seniornya, kemudian Rasulullah diminta untuk memimpin sholat gitu. Nah itu yang lain pada mau ikut gitu. Jadi tawadu gitu di situ. Jadi tidak melihat umur atau apa, asalkan dia memang dipandang oleh Allah itu apa namanya capable untuk melakukan fungsi itu, apa jadi imam, yang nabi-nabi yang lain ikut gitu. Jadi itu ada hikmah tawadu lah di situ. Terus sama ya saling menghormati pendapat gitu antar antar sesama. Ya kira-kira itu sedikit dari saya, Bro Ardi. Ya. Oke, terima kasih Pak Yogo. Saya juga mau nambahkan sedikit ya. Jadi eh, kalau dari sisi akal saja ya, kalau langsung dari Mekah ke langit, mungkin pada masa itu dibilang mimpi ya Rasulullah, ya. Karena tapi kalau dari Mekah ke Palestina, harusnya ada bukti dia itu sampai ke Palestina atau enggak. Karena di masa itu ke Palestina itu butuh berapa bulan gitu ya. Sedangkan di masa sekarang mungkin bisa dengan 2 jam 3 jam pesawat gitu, tetapi ternyata nggak bisa. Jadi minimal Isra-nya itu ada bukti, walaupun Mi'raj-nya itu orang belum bisa memahami bukti tersebut. Salah satu bukti dia itu Isra-nya itu waktu ke Madinah, ke Palestina, dia itu ditanya berapa pintunya, kemudian arah masjidnya kemana dan sebagainya. Itu salah satu bukti uh, untuk orang-orang yang pernah ke Palestina untuk mengetahui itu, gitu ya. Yang kedua, waktu di perjalanan itu ketemu siapa gitu. Apakah ada orang melihatnya? Dan pernah ada orang melihat waktu Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah dan itu ditanyakan, saya melihat cahaya, gitu kan? Saya melihat ini bahwa ada orang yang lewat gitu. Jadi ini mungkin hablum minan nasnya ya. Jadi hablum minan nas dan Allah. Dan juga di Palestina itu pertama kali diterima perintah sholat. Palestina itu adalah Masjidil Aqsa itu adalah arah kiblat pertama umat Muslim, ya umat Islam. Jadi bukan Mekah yang pertama. Jadi
itu arah. Jadi kemudian makna berikutnya, kenapa apa namanya arah kiblat kita dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram gitu kan? Itu kan menarik juga. Ternyata itu hanya arah gitu, bukan itu yang disembah, tapi arah supaya mereka kita itu ada unitednya, penyatuannya itu ya dengan arah kiblat yang sama kan gitu. Nah, jadi ternyata umat Islam itu nggak langsung ke apa namanya ke Kubus atau ke Mekah yang menjadi arah kiblat yang disembah gitu. Jadi kan banyak sekali sekarang umat-umat sekarang mengatakan bahwa Islam itu menyembah batu ya, yang petak dan sebagainya. Ternyata enggak. Kita itu sudah pernah arah kita ke Masjidil Aqsa dan sekarang ke Masjidil Haram. Itu makanya salah satu untuk membuktikan bahwa kita itu ya apa namanya kiblat itu hanya arah untuk penentuan waktu kita sholat. Dan jadi mungkin di masa-masa itu ya tidak ada bukti untuk bisa ke langit. Sampai hari ini saja kan belum ada bukti bahwa orang bisa sampai ke langit ke satu, kedua, ketiga gitu ya. Tetapi kita yakin dan percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Tetapi eh, antara apa namanya Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu tidak terbantahkan karena ada bukti apa namanya Rasulullah belum pernah ke sana, kemudian bisa menunjukkan arah seperti apa Masjidil Aqsa tersebut dan sebagainya penjelasannya, kemudian ada orang ketemu di jalan dia waktu pemberangkatan tersebut dan sebagainya gitu. Itu mungkin salah satu hikmah dari Masjidil Haram yang saya pahami. Sedangkan kalau dari informasi ini ya Ustadz ChatGPT ya Ustadz ChatGPT itu mengatakan ada pengaruh historis ya. Kemudian pentingnya kesucian bumi dan pembelajaran spiritual. Jadi kalau apa namanya Isra itu arahnya ke sana. Kemudian perintah langsung dari Allah, hubungan dengan para nabi gitu ya. Jadi sejarah-sejarah para nabi itu ditunjukkan semua. Kemudian simbol kekuasaan Allah dan tempat kudus katanya. Jadi istilahnya tempat tempat yang disucikan di umat Islam itu ada dua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan sampai hari ini kan kalau kita ke Masjidil Aqsa berapa ratus ribu kali seperti kita sholat di kampung kita, demikian juga ke Masjidil Haram jauh pahalanya lebih tinggi dari situ. Gitu. Itu mungkin dari wawasan saya yang singkat ini. Mungkin ada silakan yang mau menambahkan kembali silakan. Dari Bulis, dari Pak Indra, dari Tri, Mas Wawan. Ini soalnya ini diskusi saja ini. Saya tambahkan sedikit ini ya. Silakan Prof. Abu. Ya. Ya, dua hal yang saya coba tambahkan tadi. Tadi yang pertama yang perlu dilihat mungkin Pak Anang nanti cari referensi atau sebutkan dari Pak Ari tadi bahwa lanjutan pertanyaannya kenapa harus ke Masjid Aqsa? Ya. Kan bisa saja perjalanan Isra-nya itu ke tempat lain. Betul. Baru Mi'raj gitu kan. Betul. Nah, kenapa Masjid Aqsa yang dipilih? Nah, itu kan perlu direnungkan juga itu. Mesti ada sesuatu alasan ya di sana itu ya. Jadi salah satunya adalah bahwa daerah Palestina itu adalah daerah di mana banyak nabi-nabi di situ ya. Banyak nabi diturunkan di daerah sana itu ya. Bani Israel juga ada di sana begitu ya. Dan makam-makam nabi juga seperti makam Nabi Ibrahim ada yang mengatakan ada di sana ya. Beberapa tempat juga ada. Jadi suatu tempat yang bersejarah tadi disebutkan historis ya, yang penting ya untuk Nabi ke sana supaya bertambah kuat artinya semangatnya untuk berjuang begitu ya, digembirakan dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang memperkuat semangatnya untuk mengembangkan agama begitu ya. Jadi saya kira perlu direnungkan Pak Anang nanti cari referensinya itu ada apa di Palestina di Masjid Aqsa itu ya. Kan di sana tempat tiga agama di situ ya. Ya. Jadi kalau kita ke sana itu ada tempat beribadah tiga agama di situ ya. Nah, yang tadi disebutkan oleh Pak Yogo bahwa tawaduk tadi ya. Nah, dalam kisah kehidupan Nabi juga terjadi suatu saat Nabi mengangkat panglima perang yang muda ya, yang diprotes oleh senior-senior zaman itu. Abu Bakar protes, Umar protes gitu ya.
dengan cara mereka memprotes Nabi. Nabi mengangkat seorang panglima perang yang muda pada waktu itu. Ya, ada buku yang menarik ya. Nanti kapan-kapan kita bisa bedah buku itu ya. The meanings of dari sejarah Nabi. Tarik Ramadan yang menulis ya. Bukunya saya ada itu, nanti bisa kapan-kapan kita bisa duduk bersama membahas ya. Banyak hikmah-hikmah dari kehidupan Nabi yang diambil jadi semacam pelajaran. Jadi tadi tawaduk tadi ya, Nabi ya, walaupun merupakan Nabi yang termuda tapi diminta memimpin sholat begitu ya. Nabi-nabi yang senior mengikuti. Nah, dalam kehidupan Nabi juga pernah diangkat yang muda memang cocok pada waktu itu. Nabi menjawab, memang dibutuhkan yang muda, yang kuat dalam peperangan tersebut. Sehingga yang senior, yang sudah tua-tua, yang fisiknya memang sudah lemah, harus tahu diri, gitu ya. Nah, jadi dua hal itu yang saya tambahkan bahwa tadi memang orang itu ada pada waktunya dibutuhkan, sehingga yang lain bisa mengerti bahwa memang momennya anak muda pada waktu itu, gitu ya, jadi panglima perang. Yang pertama tadi adalah kita lihat bahwa kota sekarang kan sudah ada itu juga hadisnya bahwa kalau kita berjalan itu disarankan ke 3 tempat saja itu sebenarnya ya, masjid yang kunjungi itu ya, jadi masjid di Madinah, masjid di Mekah, dan masjid di Palestina itu, Masjidil Aqsa ya, itu 3 tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi. Karena banyak pelajaran di dalamnya, sejarah yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan. Saya kira itu, Pak, tambahan dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Silakan. Ini diskusi nih. Ada Pak Indra, Bulis, Mas Tri. Jadi ini Bu Sri Hartini. Ini Mbak Sri nih. Banyak mungkin masukannya. Jadi kita tadi berdiskusi kenapa harus ada Isra. Nggak Mi'raj saja langsung ke langit gitu ya. Jadi ada beberapa masukan dari teman-teman dan mungkin silakan ada versi teman-teman yang lain. Silakan diskusi. Bu Sri Hartini. Mas Wawan? Wah, belum ada komentar nih. Ini Mas Anang nih, silakan Mas Anang. Itu ada beberapa jawaban tadi. Iya, baik. Dari pertama tadi jawaban dari Pak Dr. Yogo, kemudian sudah lebih memuaskan ya daripada apa jawaban Pak Ustadz waktu itu ya. Yang kedua dari Bung Dr. Ardi ngasih jawaban untuk yang pada intinya sebagai ya apa ya bukti ya bahwa karena zaman dulu tuh banyak yang memfitnah bahwa beliau tuh kayak apa tanda kutip yang Bung Ardi tadi bilang ngibul atau apa gitu apa di apa yang padahal kan Rasulullah itu kan dapat dipercaya ya. Nah, seharusnya itu sebutannya salah satunya. Nah, mungkin itu sebagai salah satu bukti yang apa hablumin nas itu. Jadi itu masuk akal itu logik sekali itu secara matematik. Nah, ya banyak bukti-bukti tadi yang melihat beliau saksi-saksi terus kemudian jawaban dari Prof tadi juga yang mungkin harus kita mungkin kita harus pertemuan offline Prof untuk membedah buku tadi yang Prof punya. Nggak tahu yang Sebentar saya sebelumnya lihat lagi. bukunya. Saya ambil Iya, bukunya. Silakan Prof. iya. Nggak tahu sebelumnya lagi siapa tadi, mohon maaf tiba-tiba internet saya down jadi saya kelewat ini. Nah, saya kira sudah saya puas saya. Terus cuma saya tadi Suaranya mati Mas Anang, silakan. Ketekan tadi. Halo Mas Anang. Ini kayaknya perlu pandangan dari Bulis nih. ya, iya dengar saya. Ya, Sudah silakan. jelas, Bos. Jelas, Nah, jelas. Tadi mati saya Bang. saya baca
di websitenya Kementerian Agama NTB Lombok sana itu ada tulisannya gini, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, jadi benar juga tadi. Jadi Stories ada ya. apa namanya? Ada benar. Nah, tapi ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan jawaban ini sih Pak Ustadz yang dulu itu sih. Nah, ini juga dibilangnya karena sebagai kiblat pertama tadi Bung Dr. Ardi bilang gitu ya. Nih, jadi Masjidil Haram yang di sejumlah dari Isra Mi'raj Ka'bah di Mekah yang menjadi kiblat kedua, Aqsa sebagai kiblat pertama. Ya, saya kira itu Pak Bung Dr. Ardi. Monggo kami Ya, silakan pada. ini buku yang saya bilang itu. Kelihatan nggak judulnya ini? Kelihatan. Ya. Apa? Messenger The meaning The of Meanings of the Life of Muhammad. Keren bro. Ya. Ada dua buku yang menarik untuk kita diskusikan sebenarnya. Satu lagi ini bukunya. Letter Baca to nggak? Muslim. Oh iya, jelas. Letters to Young Muslim. Yang Muslim. Ya. Letters to Young Muslim. Ya. Ya. Buku yang pertama tadi ditulis oleh Tariq Ramadan. Mungkin teman-teman bisa beli pesan begitu ya. Bisa kita baca, bedah bersama. Yang kedua itu adalah surat dari seorang duta besar yang mengirim surat ke anaknya. Anaknya sekolah di Inggris saya kira. Lalu dia kirim surat. Tapi menurut saya isi suratnya itu menarik untuk dibahas begitu. Nah, kaitannya dengan Isra Mi'raj tadi, saya pernah dengar cerita tentang lalat ini. Pernah dengar nggak teman-teman cerita Ustadz tentang lalat? Belum, Prof. Belum? Belum, Prof. Saya belum, Prof. Ya, nah ini zaman dulu itu banyak orang mungkin udah pernah dengar, tapi kalau saya ceritakan sedikit mungkin jadi ingat ceritanya ini. Itu banyak orang yang tidak percaya bahwa kok bisa itu dengan waktu yang secepat itu sampai ke Baitul Maqdis, terus ke Mi'raj gitu, terus balik dalam waktu yang sangat singkat. Lalu diceritakan ini kisahnya ada seekor lalat yang menceritakan kepada temannya bahwa dia pada hari itu pergi, dia di Jakarta lalat itu ya, dia ke Surabaya balik hari lalat ya, balik hari lalat itu ya. Teman-temannya nggak percaya nih, enak aja kamu ngomong ya, kamu terbang aja nggak secepat itu bisa sampai ke Surabaya balik hari. Lalu dia cerita bagaimana dia dalam satu hari itu bolak-balik ke Surabaya. Ternyata dia pada pagi hari itu ada seorang penumpang pesawat, dia nempel ke bajunya. Di pagi hari itu dia ngikut naik pesawat ke Surabaya. Lalu di sana dia nempel juga ke baju orang yang di Surabaya mau ke Jakarta. Nah, jadi Lala itu menceritakan bahwa yang tampaknya mustahil bagi teman-temannya, itu mungkin karena mereka belum dapat informasi yang lengkap bagaimana itu bisa terjadi. Jadi Lala itu menunjukkan ke teman-temannya, mungkin pengetahuan kita yang belum sampai ke sana. Sehingga tidak bisa meyakini dalam waktu semalam itu bisa sampai bayangkan dari Mekah ke Palestina begitu ya, lalu balik lagi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, Lalat itu menceritakan temannya yang kamu tidak bayangkan bahwa saya bisa ke Surabaya. Lalat ini Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta dalam satu hari. Itu terjadi gitu. Nah, itu semacam apa namanya? Semacam contoh lah bahwa sesuatu yang
menurut kita tidak bisa terjadi, apalagi bagi Allah kan mudah saja itu untuk terjadi, gitu ya. Sedangkan lalat itu aja dia bisa Jakarta, Surabaya, Jakarta, yang teman-temannya nggak percaya awalnya dia bisa begitu, ya. Ternyata bisa setelah dia bongkar rahasianya, gitu ya. Jadi bagaimana rahasia seekor lalat itu Jakarta, Surabaya, Jakarta dalam satu hari, gitu ya. Setelah dia ceritakan baru mengerti, gitu. Nah, itu kira-kira salah satu kisah yang dibuat oleh seorang ustadz juga tuh cerita, gitu ya. Bagaimana kan orang banyak tidak percaya tuh, tidak mungkin karena pikiran kita yang atau teknologi yang belum sampai ke situ. Sekarang kan bayangkan kita ngetik sekarang, ya, lalu yang saya ketik itu di Amerika langsung terbaca, ya kan? Nggak terbayangkan dulu itu bisa terjadi kan? Bahwa kita ngetik di sini, yang kita ketik itu langsung muncul di Amerika. Pada waktu yang hampir, saya kira sekian detik lah bedanya begitu. Persis semua yang sama juga kita ini, ya, video call ini ya, tempatnya berjauhan, tapi kelihatannya dekat ini ya. Jadi banyak hal yang belum kita bisa sanggup, sebenarnya itu bisa terjadi. Saya kira itu tambahan dari saya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Silakan Pak Anang sama teman-teman yang lain ditambahkan. Ya, alhamdulillah Prof. Kalau Pak Ardi atau Pak Anang mau baca buku ini, Iya. ya, Ya. dibaca lalu dikupas. Nah, itu Ya. menarik ini ya. Baik. Buku ini. Ya. Karena menurut saya di dalam buku ini minimal ada 30-40 pelajaran yang kita bisa tarik dari buku ini, ya. Ya. Saya ambil contoh misalnya satu aja yang kisah menarik yang saya ambil dari buku ini. Bagaimana Nabi itu menghargai istrinya dalam buku ini. Itu ada hadisnya juga saya kira. Nah, dalam buku ini ceritakan setengah halaman kalau nggak salah apa satu halaman. Bagaimana Nabi itu diundang makan sama tetangganya. Diundang makan ke rumah tetangganya. Lalu Nabi itu bertanya, bagaimana dengan istri saya? Tetangga itu diam. Besoknya diundang makan lagi. Lalu dia bilang begitu lagi. Sampai berkali-kali akhirnya baru diajak. Lalu Nabi itu ke rumah tetangganya itu bawa istrinya. Nah, jadi itu salah satu kisah kecil kehidupan Nabi yang bisa diambil pelajarannya dari situ. Nah, ini dari buku ini dimunculkan bagaimana penghargaannya kepada istrinya. Begitu. Ini sekedar contoh aja dari buku ini maksudnya ya, yang bisa diambil pelajarannya. Oke, silakan. Berarti itu sangat berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Itu Bulis sudah di sini. Bulis. Pemberdayaan perempuan apa Isra Mi'raj? Ya kan itu makna Isra Mi'raj salah satunya. Ya, karena kan Isra Mi'raj itu Bulis itu kan karena istrinya meninggal, kemudian paman beliau meninggal, kemudian disitulah kesedihan yang memuncak sehingga dihibur dengan Isra Mi'raj salah satunya. Kan itu ceritanya kan? Ya. Ya. Saya ini malah hadir di sini mau belajar ini dari bapak-bapak semua nih, Pak Prof. Abu Zar. Saya mau belajar malahan pengen tahu, walaupun ya mungkin di luar sana banyak orang yang mempertanyakan tentang Isra Mi'raj gitu, yang kapan, bagaimana, tapi kita meyakini bahwa itu terjadi gitu, karena itu ada di dalam Al-Quran gitu kan. Dan kalau saya barangkali lebih ke dalam diri sendiri itu ya untuk bagaimana memaknainya gitu, bahwa uh, kewajiban sholat, bahwa Allah itu sudah menunjukkan kebesarannya gitu. Itu aja sih kalau kalau buat saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi kayak pertanyaan dari Mas Anang ya? Siapa tadi yang bertanya? Anang ya. Oh, kenapa ke sini dulu? Itu saya malah nggak kepikiran gitu loh.
kenapa nggak ke sana, kenapa harus ke sini dulu gitu. Jadi saya malah nggak kepikiran kayak begitu gitu. Pokoknya saya meyakini bahwa itu terjadi dan apa maknanya buat 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 kita gitu. Nah, terkait pemberdayaan perempuan, memang banyak sekali. Kalau di kami ya, dulu ada di Kemen PPPA tuh malah ada khusus staf ahli, khusus agama gitu, Pak Prof. Ya. Karena apa masalah pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, isu gender, itu banyak sekali terkait dengan ajaran dengan agama, dengan sosial, dengan budaya itu banyak sekali yang mungkin tidak tidak mudah juga bagi kami di Kemen PPPA untuk menjawab itu semua kalau bukan orang yang memahami benar gitu. Jadi pada saat kami melakukan sosialisasi misalnya tentang kesetaraan gender itu bukan sesuatu yang mudah gitu karena nanti ada ajaran agama. Padahal nggak ada yang salah sebetulnya dalam ajaran agama, tapi banyak orang-orang itu yang hanya menafsirkannya itu tidak utuh gitu. Nah, itu yang saya pelajari dari waktu itu. Aduh lupa saya nama Prof. Ibu-ibu kok ininya apa staf khusus menteri itu karena memang mungkin dirasa butuh lah di awal-awal itu kan banyak sekali kontranya gitu terkait pemberdayaan perempuan. Padahal kalau kita pelajari banyak contoh-contoh yang diajarkan oleh uh, Rasulullah gitu bagaimana beliau sangat menghargai istrinya gitu, sangat menghargai perempuan. Tapi itu tidak mudah buat kita untuk meyakinkan masyarakat, apalagi kalau menyangkut terkait agama gitu. Barangkali itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya mau belajar ini malahan hadir di sini, Prof. Terima kasih. Ya, Prof, siapa yang volunteer kalau mau baca buku ini lalu menyajikan beberapa lessons learned dari buku ini? Kayaknya, Ya, kayaknya saya punya ya. waktu, Prof. Saya aja. Ardi ya, Mas, Ya, Prof. silakan, kalau silakan. Ya, Nanti kalau ketemu saya bisa pinjamkan buku ini, ya. yuk, yuk, Lalu Prof. dipetik beberapa buku ini menurut saya bukan buku agama ini, ya, tetapi referensinya ke agama, gitu ya. Dan ayat-ayat atau hadisnya itu dia tidak tuliskan di buku ini, tapi di footnote dituliskan hadis sama ayatnya, gitu ya. Jadi modelnya seperti buku saya itu apa yang saya kisah angka dan kehidupan itu, ya. Nah, di footnote-nya ada itu ayat sama hadisnya begitu. ini Prof, Ya. yang ini Prof. Iya, ya, ya. Itu di halaman-halaman tertentu ada footnote-nya, ada hadis sama ayatnya gitu ya. Terutama di bab-bab yang di ujung itu ya, di 5, 6 bab di akhir itu ya. Itu saya share ke teman-teman di Kemen PPPA, Prof. Abuzar. Oke, Oh, ya Pak mudah-mudahan Vero ada manfaatnya. Jatim, ke Pak Ya. Sama, pokoknya yang suka dengan data saya kirim itu. Ya, Saya tanya mudah-mudahan. cara Kalau perlu nanti belinya. saya kirimkan free copy. Kalau ada Oh, beberapa orang, saya nanti bisa minta penerbit kirimkan free copy-nya. atau hmm. seperti di BBK kemarin Prof. Prof ngajar Hmm. di Kementerian PPA. Nah, Nah, kemarin kami dapat kuliah dari Prof 2 jam jadi 3 jam. Itu pun nggak habis satu buku. Ya, ya, ya. ya karena kan ada tuh Prof tentang apa tentang ibu, perempuan, ya. Ya kan Prof ada di situ juga isinya tuh tentang kemiskinan dan lain-lain itu. Nah, itu Iya, iya, ya macam-macam isinya, ya hmm. macam-macam isinya. Izin Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Sudah warahmatullahi nih. wabarakatuh. Pak Indra, Ya, Pak Dutur, Ya, sorry. silakan Lagi Pak di jalan Indra. saya Udah nih. lama nggak Ya, dengar ini suaranya, iya nih. betul. wajahnya. Ya, Idenya saya penuh senang Pak aja Dutur. nih bisa bertemu dengan teman-teman nih karena selama ini kan
Prof Bagus ngajak ketemu tapi nggak pernah waktunya pas gitu loh. Jadi Mungkin saya mungkin senang di bisa kampus ketemu lah walaupun lewat Zoom. kapan-kapan di kampusnya Pak Bagus atau Iya, kampusnya Pak apa itu yang punya kampus juga yang Pak Ardi iya, itu iya. punya kampus juga itu. Iya. Ya izin aja terkait dengan buku itu, Prof. Saya dulu pernah baca juga buku tentang Nabi Muhammad juga, izin, Hmm, tapi ditulis oleh non-Muslim profesor di Barat sana. Tapi itu menceritakan tentang sejarah Nabi gitu loh. Tapi dari ya. perspektif orang Barat gitu. Apakah itu bukunya yang dimaksud? Yang Karena tadi Prof. Armstrong itu ya. Ya, kalau nggak salah ya, Prof. Itu Ya, saya enggak, ini bacanya dulu. bukan. Ini yang ditulis oleh Tarik Ramadan. Oh, oke. Berarti berbeda ya. Ya. Beda, Tarik Ramadan. Ya. Nih ya. Tarik Ramadan. Ya, juga terkait dengan Isra Mi'raj, saya juga sering mendengar Prof kalau di masjid kan Jumatan gitu. Nanti juga mungkin nanti siang juga akan menceritakan itu. Biasanya mereka tuh kalau tadi Prof kan menyatakan lalat ya contohnya. Biasanya Ya. kalau saya yang sering dengar itu contohnya semut. Jadi Ah, semut itu ceritanya ikut Pak Indra, naik mohon maaf Pak mobil Indra. orang dari ah, Dokter Indra, Jakarta ke Surabaya misalnya. Nah, semut itu nah, kan ngomong ke Dokter, semut yang lainnya, kok kamu bisa ke Surabaya gitu ya. dengan secepat itu gitu kan. Nah, itu Ah, ceritanya kalau Prof tadi ceritakan tentang lalat, saya sering cerita sering mendengar itu tentang semut lah, semut oh ya, bukan lalat. sama aja Jadi mungkin maksudnya. Ya, ya, sama aja ya maksudnya. tapi yang memang yang sering saya dengar itu kalau di masjid dari para ustadz itu memang lebih menceritakan tentang perjalanannya, tapi bukan maknanya yang saya masih kurang paham itu Hmm, maknanya dari Isra Mi'raj sendiri itu yang tadi saya juga mendengarkan itu. Jadi kebanyakan memang ceritanya tentang perjalanan gitu. Jadi the journey but not the meaning of the journey gitulah yang sering ya, saya mendengar. Itu aja Prof yang saya dari saya. Makasih. ya, ya. Dokter Indra, mohon maaf Prof. Eh, kami kan biar ya rasa kangennya hilang tuh mohon ditampilkan wajahnya Prof. Bapak Instruktur, Pak Dokter Indra. Lagi di mobil beliau. Oh, Oh, oke. Maaf lagi di jalan, nanti kalau sampai rumah saya bisa buka. Lagi Ya, di jalan nggak enak. Iya, iya. Mohon maaf. Ya, ya mungkin rupanya pertanyaan pertama sudah sangat terjawab, Bung Dokter Ardi. ya. Silakan kalau ada pertanyaan kedua gitu. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin Bu Lis mau bertanya, Bu. Silakan, Bu. Saya ada pertanyaan Pak Oh, Ardi. ada pertanyaan nih dari Pak Yogo. Ah, ini lebih canggih lagi nih biasanya. Superman ini. Iya, di dalam kisah Isra Mi'raj itu kan disebutkan eh, tempat terakhir yang disinggahi oleh Nabi Muhammad disebut dengan Sidratul Muntaha, ya kan? Nah, pertanyaannya itu tuh apa gitu ya, tempat apa dan di mana gitu. Kalau di ayat kan disebutnya hanya langit ketujuh, di atas langit ketujuh. Ini ini langit yang dimaksud di situ tuh langit, apakah langit yang seperti kita lihat saat ini gitu, yang ada dalam apa pelajaran antariksa gitu. Mungkin ada masukan nih dari teman-teman nih, dari Prof. Abuzar, dari Pak Dr. Ardi, Bu Lis, Pak Haji Anang, dan dari teman-teman. Boleh jawab yang pertama nggih, Prof. Iya, ya. Hmm, izin. Setahu saya waktu pengajian yang ngisi itu juga orang dalam, jadi ketua dewas pertama Pak Yuslam Fauzi. Beliau dulu CEO Bank Syariah Mandiri BSN. Ya, beliau ceritakan bahwa ya ini langit ini yang kita rasakan sekarang ini menurut beliau itu langit yang pertama. Bukan langit yang pertama, itu apa ya? Di atasnya itu langit pertama. Ya, terus di atas ini, terus kemudian sampai yang ketujuh, yang tertujuh yang paling tinggi bos katanya beliau itu. Nah, Sidratul Muntaha itu eh, apa yang arsy itu lah apa sih? Iya apa? Eh, arsy tempat Allah itu kan berada di arsy. Nah itu yang nggak Aras bisa. ya, Aras itu, Aras A- ya. aras. Nah, di aras itu, Nah, di aras itu, Aras, Aras. 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 Nah, di aras itu
nggak semua orang bisa. Jadi misalkan gini, presiden itu hanya bisa menerima eselon 1 katanya. Jadi kalau tiba-tiba datang em, apa di bawahnya itu ya nggak bisa nyebut. Nah, makanya dulu itu ada guyonan waktu kami kuliah itu Pak Pitoyo itu kepala biro kepegawaian. Nah, ngadep ke kalau nggak salah ngadep ke presiden atau apa itu. Itu dulu kok bisa? Karena dibilangnya Pak Kepala Biro. Dulu kan Biro Pusat Statistik soalnya, bukan Badan Pusat Statistik. Jadinya dikira beliau itu kepala BPS gitu loh. Iya, iya, iya. Dipersilakan masuk ke istana. Padahal kan nggak Betul, boleh. kepala Harusnya, biro. harusnya kan salah satu yang bisa masuk ke presiden itu. Jadi, nah jadi terus beliau jadi bisa karena kepala biro. Padahal kepala biro kepegawaian. Nah ini sama juga itu. Jadi kalau di Arsha itu Malaikat Jibril nggak bisa masuk bos, nggak bisa nembus itu. Jadi hanya parkir di langit ke berapa? Tujuh atau berapa? Nah disitulah ketemu Allah langsung untuk menerima wahyu sholat Isra, apa sholat 5 waktu itu. Yang berapa kali tuh? 50 kali kan kalau nggak salah. Terus beliau Iya, iya. nggak nawar turun ya, berjumpa dengan Nabi Musa. Nah di antara nabi yang paling paling intelek itu adalah yang paling alim itu adalah Nabi Musa. Beliau bilang, loh banyak banget 50 kali. Oh, umatku ini aja nggak bisa kok kalau 50 gitu kan. Terus minta nawar ke sana, terus minta nawar ke mana ke Allah itu. 100 ya, 100 jadi 50 sorry. 100 jadi 50 kok nggak salah. Terus akhirnya 50 terus 100 jadi 50 terus turun ketemu lagi Nabi Musa. Loh kok 100 kok hanya 50 minta nawar lagi karena nggak bisa tuh. Udah minta nawar lagi ke atas lagi. Ternyata 150 itu adalah saya baru tahu ya ini wawa alam ya benar nggak diceritain apa penjelasan ini. Mohon dikoreksi Prof dan Pak Yogo dan Pak Dr. Adi, Pak Indra dan Ya. Bu Turlis bahwa 50 waktu sholat itu yang kita selama ini lakukan sebenarnya. Loh, bagaimana matematiknya? Ada ceritanya. Ternyata matematik dengan perintah sholat itu. Bahwa 50 waktu sholat itu dibagi 5, bos. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang 45 lagi apa? Mana waktunya? Enggak gitu ternyata. Setiap kita sholat, misalkan subuh, itu dianggap 10 pada satu waktu. Terus duhur, 20 waktu. Asar, 30 waktu. Maghrib, 40 waktu. Isya, 50 waktu. Jadi klop total 5 kali 10 jadi 50 waktu. Non saya ulang ya. Jadi setiap kita sholat satu waktu itu nilainya sama dengan 10 waktu. Jadi 5 subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 kali 10 jadi 50 waktu bos. Betapa Ya. sayangnya Allah sama kita itu. Jadi kita Nabi Muhammad kan malu udah nggak mau nawar lagi kan udah dikasih enak gitu loh 5 kali 10 kan 50 gitu jadi sama dengan kita itu setiap hari itu ternyata kita melaksanakan sholat 50 waktu bos itu karena 5 kali 10 diganjar 10 waktu maksud saya satu kali sholat itu demikian matur nuwun. Ya, eh, mungkin sebelum yang lain menjawab, saya sedikit nambahin ya. Jadi, saya juga sering bertanya seperti Pak Yogo tadi ya. Jadi, kita tinggal di bumi, kemudian ada planet, ada bintang, ada galaksi, dan sebagainya. Sebenarnya untuk apa galaksi semua itu, gitu kan? Apa ada gunanya itu, gitu kan? Kenapa Allah ciptakan? Biasanya kan Allah selalu menciptakan sesuatu itu bermanfaat. Apalagi di sana itu ada tadi Siratul Muntaha. Kan Siratul Muntaha itu adalah tempat terakhir yang bisa dikunjungi Rasulullah sebelum ketemu dengan Allah. Dan Allah itu kan tidak perlu tempat, tidak perlu waktu gitu ya. Sebenarnya itu adalah cuma tempat untuk bertemu Rasulullah yang dimuliakan kan. Dan kalau kalau yang lain mengatakan itu sebenarnya apa namanya langit pertama itu dibandingkan langit kedua
itu seperti butiran pasir yang jatuh di padang pasir gitu ya. Ah, seperti itulah luasnya langit kedua dibandingkan langit pertama. Langit ketiga itu sama juga seperti pasir dijatuhkan ke padang pasir. Ah, eh, itu di langit kedua dibandingkan langit ketiga, dan itu seterusnya sampai Siratul Muntaha. Dan Siratul Muntaha itu katanya seperti lautan yang luas gitu ya. Nah, setelah itu udah ada ars di sana. Jadi, dan ini kan pandangan-pandangan, informasi-informasi yang kita terima, kadang-kadang ada dari hadis. Dan satu lagi seperti yang Pak Anang tadi ya, saya pernah sering dengar itu Pak, bahwa eh, tawar-menawar tentang jumlah salat itu sebenarnya itu cerita Israiliyat gitu ya, ceritanya gitu ya. Jadi sebenarnya itu seolah-olah Nabi Musa itu lebih lebih ini daripada Nabi Muhammad gitu. Kesannya seperti itu. Jadi pernah itu saya dengar di ceramah Jumat di masjid di STIS ya, waktu saya masih kuliah di STIS. Jadi bahwa sebenarnya tawar-menawar itu sebenarnya perintah itu ya 5 sholat, 5 waktu sholat katanya kan, dengan makna yang tadi 5 waktu salat seperti 50 dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada 45, 40, 50 dikurang jadi 45, dikurang dari 40 dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sudah langsung seperti sekarang ini gitu perintah sholat itu gitu. Dari hasil ceramah tadi. Tapi saya juga belum dapat konfirmasi sampai hari ini bahwa itu ada cerita Israeliat. Jadi mungkin mungkin saja gitu ya. Apakah seperti itu pembayangan kita? Jadi kita kan bisa berpikir bebas. Kenapa bintang begitu banyak, langit begitu luas dan sebagainya? Pasti ada yang menempati atau ada manfaatnya. Apakah manfaat itu dengan ditempati? Apakah cukup dengan pandangan mata? Nah, jadi demikian juga pertanyaan tadi Pak Anang tadi, ada Sidratul Muntaha, di mana itu posisinya gitu kan? Nah, apakah yang perlu kita tahu itu di mananya atau maknanya, manfaatnya bahwa Allah itu akan bertemu dengan Rasulullah di tempat yang paling jauh ya, yang mungkin di Rasulullah mampu bertemu dengan Allah. Soalnya seperti sebelumnya kan, seperti Nabi Musa mau ketemu gunung saja, dia langsung pingsan karena gunung itu nggak mampu melihat nurnya Allah gitu, sehingga Nabi Muhammadnya yang dibawa ke langit gitu, sehingga beliau mampu ketemu dengan Allah dengan komunikasi yang at-tahiyatul. Jadi apa nama tahiyat akhir yang kita bicara, yang kita lakukan tiap hari, itulah cerita tentang eh, apa namanya percakapan antara Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin silakan tanggapan dari Prof. Abu dan yang lainnya. Silakan. Prof. Abu. Ya, silakan teman-teman yang lain itu menanggapi. Ya, itu kadang-kadang itu masalah yang sangat gaib ya. Kalau kita Ya, bicara tentang Sidratul Muntaha itu ya. Kadang-kadang pada suatu titik itu di luar kemampuan kita untuk mencerna begitu ya. Sama juga ditanya tentang kapan kiamat gitu ya. Jadi ya, ilmunya itu ada pada Allah, itu ilmunya gitu ya. Hanya Allah yang tahu gitu ya. Jadi sama juga tentang Sidratul Muntaha itu kadang-kadang sudah kalau untuk mempelajari itu saya kira harus lebih lebih serius dan lebih hati-hati ya. ya. Itu orang sufi itu yang mencoba. Pak Anang mau arah ke sufi ini ya, merenungkan semua ke sana gitu. Silakan teman-teman yang lain ya. Karena Oke. pendekatannya ini kayak Isra Mi'raj ini, pendekatan yang paling mudah adalah pendekatannya Abu Bakar. Hmm. Abu Bakar langsung dia percaya aja gitu ya. Karena Nabi itu tidak pernah berbohong katanya. Langsung percaya. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain masih mempertanyakan. Jadi bisa bisa dua kelompok gitu ya. Kelompok yang langsung sami'na wa ta'na gitu ya. Dengar lalu uh, uh, Saat, percaya begitu ya. nah, Lalu ada yang Bolis, dengar lalu Bolis Prof tadi Prof. mempertanyakan. Jadi Bolis ada tadi dua sama kelompok. Bolis termasuk kelompoknya Abu Bakar begitu Prof. Dari semua sahabat yang ada itu kelompok Abu Bakar bilang udah saya percaya katanya. Lalu kelompok yang lain mempertanyakan. Saya kira nggak apa-apa itu ya. Itulah seninya berbagai macam sahabat di zaman Rasulullah juga.
Di sini ada Bu Sri Hartini kayaknya nih. Ayo buat Mbak Sri, Mana, Bos? itu ada di S Rahmat itu. Oh, itu Bu Bu Hartini. Iya, Sri Hartini Rahmat. Oh, saya kira Pak Rahmatnya. Saya udah bilang, mohon maaf Bu Hartini, saya udah bilang di WA grup Diaspora, Bu Lis ini paling cantik. Soalnya saya kira bapak-bapak semua gitu loh. Mas Wawan, Wawan, apa kabar Mas Wawan, Jawa Tengah? Seragen, Seragen. Ah, itu tadi komentarnya. Gak apa-apa, Pak. Sudah biasa dipanggil Pak. Iya, Mbak Sri coba komentarnya Mbak. Ini cerita Ngapunten Bu beneran, Hartini, maknanya mohon share ke maaf. kita dong. Alhamdulillah senang bisa ketemu meskipun di virtual, teman-teman sehat. Lanjutkan Mbak. Kalau ya nggak kedengeran ya, Kedengaran, kedengaran, bagus. Jelas, 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 jelas. Lonce. Ya, Alhamdulillah bisa ketemu saudara dan teman dari BPS Diaspora. Sehat-sehat semua, senang sekali. Meskipun ya di darat sulit bertemu karena masing-masing pada sibuk dengan jam terbangnya masing-masing. Eh, Diskusi kali ini sangat menarik eh, dari perspektif berbagai pemikiran. Kalau saya gendernya gender development, jadi ya gender. Kalau tadi Mbak Lis menyampaikan gendernya dari beberapa ahli justru agak membingungkan karena itu tadi mungkin perspektifnya itu ibarat kata satu orang dengan kacamata kuda satu, beliaunya padahal itu sangat terintegrasi dari sosial, ekonomi, budaya, agama, semuanya dengan kacamata yang sangat banyak sekali kalau bisa diintegrasikan. Nah, terkait dengan Isra Mi'raj ini, kalau dari dulu Rasulullah itu sangat-sangat menghargai perempuan, baik perlakuan terhadap anaknya, kalau diceritakan di hadis Kitabu Adab maupun kitab-kitab yang lain, hadis-hadis yang lain dengan perlakuan terhadap anak dan istrinya. Kalau Gus Dur memberikan lawakan istriku adalah ladangku, bawa ladangmu setiap kamu pergi kemana saja. Terus semua pada ketawa. Nah, ibarat kata istri adalah ladang kehidupan. Nah, kalau dalam Isra Mi'raj ini ya sama sama juga terkait dengan hijrah Rasulullah menerima mandat untuk sholat 5 waktu yang kemudian direduksi menjadi 5 yang terakhir saat ini sangat sulit dilakukan. Apalagi generasi sekarang itu mereka sangat mereka harus berpikir dengan cepat sekali dengan masifnya informasi, masifnya berbagai hal yang harus mereka serap sehingga memori jangka panjang mereka itu terganggu. Anak generasi yang lahir 80 ke sini. Mohon maaf kalau ini ada yang lahir 80 ke depan. Saya mengamati kalau misalnya diskusi di forum, ngobrol dengan mereka-mereka dengan berbagai generasi, saya mengamati mereka itu long term memorinya berkurang. Misalnya kalau kita sampaikan uh, nanti sesudah ini lalu ini frameworknya seperti ini satu-satu Bu. Pasti yang generasi pada kelompok-kelompok tertentu begitu mereka cara berpikirnya nggak bisa kayak kita generasi tua frame besarnya apa kemudian jangka waktu panjangnya seperti ini. Generasi yang sekarang tuh sulit mengingat itu. Jadi eh, saya saya menyimpulkan secara pribadi berarti long term memory di pikiran mereka itu berbeda, berkurang dengan kita yang orang zaman dahulu. Kalau dulu kan kita dikasih waktu untuk mencerna, kemudian mememorize. Kalau sekarang enggak, hajar datang banyak sekali masif. Nah, cara berpikir anak sekarang udah ibarat kayak robot copy paste di pikirannya seperti itu. Jadi untuk mentransfer pengetahuan budaya maupun keyakinan itu agak sulit. Kenapa?
itu udah dibuktikan berbagai dari survei maupun penghitungan indeks sosial budaya yang rata-rata anak muda sekarang itu lebih memahami, lebih menjiwai, lebih tertarik dengan budaya Korea, dengan budaya yang bukan punya bangsa sendiri, yang bangsa sendiri yang Muslim, eh, yang dari anak-anak generasi yang tadi 80 ke sini itu rata-rata begitu. Kembali lagi, jadi saya menganalisis itu eh, dari faktor masifnya informasi, masifnya digital daily life 24 jam ada di depan mereka, di kepala, mata, telinga mereka, sehingga semuanya itu sangat mempengaruhi cara berpikir, keyakinan maupun eh, kelakuan mereka, bahkan berpengaruh terhadap mental health. Nah, mental health ini mungkin nanti ada jalurnya, saya lagi mau mulai meneliti. Nah, dari sini, makanya tadi ketika Profesor Abuzar memperlihatkan letters for yang generation itu sangat penting banget. Nah, bagaimana nurturing young children ini tetap membawa budaya, tetap membawa nilai-nilai baik dari bangsa kita melalui keluarga, di mana keluarga adalah eh, satu eh, host production terkecil, di mana itu generasi suatu bangsa akan membawa bangsa itu ke depannya. Nah, hal seperti itu sangat penting dalam pembangunan, cuma belum ada dibuat grand design-nya seperti itu. Yang ada sekarang hanya makro-makro eh, secara garis besar, padahal dalam eh, menentukan arah ke depan sumber daya manusia kita itu dari awal keluarga ini harus diperkuat eh, supaya yang tadi keyakinan, sosial budaya, sopan santun. Kita juga mengalami masalah loh di kantor dengan generasi tua, generasi muda, generasi anak-anak sekarang yang rata-rata bodoh amat dengan sopan santun. Nggak ada. Jadi mengalami gap yang sangat besar sekali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Wah, Pak Oke, Dokter, silakan, silakan. Pak Dokter Intan sudah kelihatan wajahnya. Oh, matur Ya, nuwun, matur nuwun, Bu Sri Hartini tadi ngendikanipun. Ini ini melanjutkan ini dari menarik gitu, Bu Sri tadi ya. Saya kira sangat mendalam itu yang dibahas ya. Nanti mungkin ada sesi khusus itu ya, jumpa Prof. begitu. Salah satunya kemungkinan adalah dari sekarang ini sangat dipaku kepada results oriented ya. Jadi arah ke results, ke hasil, proses tidak difikirkan. Nah, itu kadang-kadang anak-anak muda itu berpikir hasil, proses tidak dipikirkan. Bahkan satu kutipan dari Mao Zedong itu ya, bagi Mao Zedong itu ada ungkapannya tidak doesn't matter whether black cat or white cat, yang penting dia bisa nangkep tikus. Nah, bagi pikiran seperti itu yang penting hasil, bahwa proses itu tidak penting. Nah, padahal dalam agama itu kan proses juga diperhatikan untuk mencapai hasil. Nah, kadang-kadang itu ada kaitannya dengan disebutkan oleh Ibu Sri tadi. Silakan yang lain nanggapi. Saya menanggapi yang Pak Yogo tadi, Pak Dokter Ardi, mohon maaf ya. Sidratul Muntaha itu kalau bahasa Arab itu ternyata bahasa Indonesianya ini saya buka di Wikipedia itu pohon bidara. Tapi bukan pohon bidara Cina yang di dekat kampus kita. Ini pohon bidara yang menandai akhir dari langit ketujuh. Bagaimana ini, Prof? Silakan yang lain masih komentar gitu ya. Ini rupanya pertanyaan Pak Yoga masih belum terjawab nih dengan memuaskan gitu.
tentang Sidratul Muntaha Pak Indra, mungkin ada apa? Mohon berbagi info. Waduh, namanya saya belum bukan orang yang pantas untuk menjelaskan itu. Memang sering mendengar sih terkait dengan ini, Mbak, di agama Kristen kan juga ada yang namanya seventh heaven itu ya, mungkin yang dimaksud sama barangkali ya, ya langit ketujuh gitu. Tapi saya sih masih belum kurang paham ya terkait langit ketujuh ini. Jadi mohon yang lain aja bisa komentar. Terima kasih. Jangan-jangan seperti kata Prof tadi, Pak Yogo sudah punya jawaban yang mungkin belum memuaskan. Apa kira-kira jawabannya, Pak Yogo? Belum ada. Iya Kalau Pak Yoga. Bang Ahmad kalau Syafi'i baca ini. kalau baca-baca beberapa tulisan lepas juga itu nggak ada yang, ya jawabannya seperti Memuaskan. yang tadi Pak Haji Anang gitu, terus yang disampaikan Prof. Abuzar bahwa itu sesuatu yang apa apa gaib gitu, yang yang penting bagi kita ya apa namanya, apa yakin gitu bahwa itu memang ada karena disebutkan di dalam Al-Quran gitu. Nah, mungkin ini apa pertanyaan itu muncul ya ini aja gitu, maksudnya eh, ya nanti relevansinya kan emang apa ya, seperti gini Pak Ardi, kan ada orang yang beranggapan bahwa Allah itu di mana aja gitu kan, lalu ada juga yang Allah itu di atas aras gitu. Nah itu jadi mengonsepsikan aras sebuah tempat yang jauh di sana atau dia memang ada di dalam kehidupan kita gitu. Nah, seperti itu ininya. Jadi konsep ya. Prof, Ya ini mungkin di bekal kita juga belum cukup ya untuk Ya, memahami yang tadi diterjemahkan ke bahasa Indonesianya jadi pohon apa tadi, Pak? pohon bidara. sakral, pohon sakral. Gitu. Iya, Ya, mungkin itu Bidara, hanya kiasan aja atau apa dalam tanda petik lah begitu ya. Mungkin iya. bidara. kemampuan kita atau modal yang kita miliki belum sanggup sejauh itu begitu ya, Oke. Ini untuk memahami. Di Quran ada ini Prof, di surat Saba ayat 16. Kita Ya, buka nih. Kita buka ya. surat Saba ayat 16. Surat Saba, surat Saba ayat 16. Saba, Saba. Surat Saba ayat halaman 683. 683. Nggak apa-apa, ini seperti ngaji aja. Ayat 16. Saya bacakan ya. Terjemahnya. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah ait, pohon atsy, dan sedikit dari pohon sidratul. Nah, pohon sidr di footnote-nya sejenis pohon bidara. Ya, tapi Sidratul Muntaha itu kan nggak ada ke sana itu ya. Ya, tidak ada ke sana ya. Iya, itu hanya Terjemah. sider itu kan. Iya, sidr Sidratul pohon. Muntaha mungkin di ayat lain lagi itu, di Lain lagi. surat lain lagi gitu ya. Ya, monggo Prof, didiskusikan, saya sambil nyari ya, Prof. Karena siders itu kan berkenaan dengan yang kisah yang orang yang punya kebun itu. Lalu kata sider itu kata pohon gitu kan. Sedangkan Sidratul Muntaha mestinya di surat yang lain, di ayat yang lain begitu. Ya. Nah, untuk memahami Sidratul Muntaha sendiri tentunya harusnya bekal kita harus lebih banyak ya. Kalau sider tadi kan fisik ya, kebun gitu terjemahannya gitu atau pohon gitu Iya. ya, pohon.
Yang terjemahan fisik itu, sidr kata di pohon gitu ya. Dicari aja Sidratul Muntaha di indeksnya, lalu jauh ditemu berbeda. halaman berapa itu. Sidratul Muntaha dilihat di indeksnya, lalu dilihat di surat berapa, ayat berapa gitu. Ada nggak di indeksnya? Di ini surat An-Najm, Najm itu bintang ya, Bro. Ah, Di ayat 14 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil mustaqim. Inda sidratil muntaha. ah, Inda sidratil muntaha. Muntah. Nah, jawabannya akan gini. Kan sebelumnya walaqad ra'ahu nazlatan ukhroya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Jadi ternyata pernah melihat di Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu ayat berikutnya, indaha jannatul ma'wa. Wah. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ah, Terus ayat berikutnya, id yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Kemudian, ya intinya Sidratul Muntaha itu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Jadi sudah clear bahwa Sidratul Muntaha itu adalah langit ketujuh, bukan di atasnya langit ketujuh. Memang dia adalah tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Oh, berarti di atasnya langit ketujuh, Bos. Bukan di langit ketujuh. Yang telah dikunjungi Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Jadi jelas Pak Yobo bahwa Sidratul Muntaha itu bukan langit ketujuh, tapi di atasnya langit ketujuh malah. Ya mungkin maksudnya adalah suatu tempat yang sangat jauh gitu ya. Tempat yang sangat jauh, yang jauh lah gitu. Tapi Bukan kalau langit dikaitkan tadi bahwa Allah itu juga dekat kan? Ya. Dekat, ya dekat dekat sama kita. Allah tuh qarib kan, dekat dengan kita. Ya. Jadi kekuasaannya kan begitu tak terbayangkan sebenarnya. Jauh, besar, maha agung, dekat gitu ya. Nah, itu ilmunya udah ilmu mau digali nih, ilmu sufi kelas tinggi nih ya. Pak Anang mesti. Ini kayaknya harus di Bosgil nih kalau kayak gini nih. Iya. Enggak, Ini kalau enggak hati-hati nih bisa tersesat, Iya, ya. betul, Ya, bisa tersesat ya. Tapi kan gini, ada Tengku Zulkarnain almarhum, ada buat lagu singkat ya tentang lagu Tauhid Aswaja. Saya coba sajikan sebentar aja, ya. Coba kita ini kan, namanya. Coba di play. Itu
Ya, Wah, bukan di RC ternyata. Ya, Bukan di RC ternyata. ya. Jadi Lagu tadi. ada macam-macam aliran-aliran yang Allah ada yang di RC, Allah ada di Nah, mana, Allah yang ini gitu kan. Jadi sebenarnya ada kalau apa namanya, kalau aswaja itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Itu kalau lebih dalam. mungkin nanti diaspora bisa ngundang satu orang ustadz khusus lah ya. Ya, Kita ya, iuran lalu diundang satu ustadz khusus yang bisa bisa ya, kita serang dengan macam-macam ini ya. ya betul. iya. Dengan Setuju, berbagai Prof. pertanyaan yang menyudutkan begitu ya. Nah, kita lihat bagaimana responnya begitu ya. Kira-kira siapa, Prof, yang bisa, menurut Prof? Hah? Siapa yang bisa kita hadirkan? Mungkin coba Antonio, Nah, kenal cocok. kan? Saya itu tadi, Prof. Hah? Safi Antoni. Ya, coba kenalkan Pak. Ya, kami dapat kontaknya. Beliau dulu, Ya, bukan dulu, apa, bulan Januari kemarin ngisi Ikro Talks yang pertama hmm. Kalau BPKH. diaspora bisa itu kalau dia mau, tapi nggak tahu kosnya berapa itu ya. Atau kita yang main ke kampusnya di sana. Pak Hmm. Ardi tahu kampusnya itu. Iya, Taskia. Ya, Iya ya. Taskia. hmm. Kita main ke sana berapa? 5, 6 orang, 10 orang, 20 orang gitu kan. Hmm. Kalau di Online, atau topiknya online gimana? dikhususkan. Kalau online gimana gini? Online juga boleh. Online juga boleh. Kalau kemarin Kalau yang beliau offline. lebih tradisional ya Buya Yahya gitu misalnya. Itu lebih tradisional. Kalau kemarin Prof. Antonio keren, Prof. Jadi menyatakan bahwa ini nggak apa-apa ya, saya buka aja. Ya. Jadi bahwa yang dilakukan eh, operasional pengelolaan haji sekarang ini, walaupun harus syariah, tapi konsep dari pemberian ini Prof. Yoko juga harus paham karena Prof. Yoko konsultan kami di kajian sustainabilitas keuangan haji. Jadi menurut Prof. Antonio itu eh, dengan memberikan nilai manfaat apa subsidi dalam bentuk nilai manfaat 40 juta setiap tahun itu ke jemaah haji itu sebenarnya tidak syariah, Prof. Yoko Hmm. dan Prof. Abu. Jadi sebenarnya tidak syariah, jadi melanggar itu apa Hmm, BPKH itu sebenarnya salah perintah Kemenak untuk memberikan apa jemaah haji itu harus istiqomah, harus mampu, nggak boleh iya, disubsidi iya, gitu. iya. Itu Oke, ceritanya. oke. Ini. Jadi beliau punya cara yaitu ya harus bayar total. Nanti baru misalkan gini, sekarang kan biaya haji itu 93 juta. Ya harus bayar 90 juta, harus bayar 97 juta, 93 juta jemaah yang mau daftar. Jadi tidak ada lagi setoran awal dan sebagainya, nggak boleh. Nah nanti beliau nanti entah 10 tahun atau 20 tahun baru berangkat, itu udah nggak usah ngasih lagi. Karena sudah, kan dia udah bayar tadi niatnya bayar apa daftar haji, nah gitu. Nah, Ya itu mungkin baru Pak Antonio berpikir idealnya itu. idealnya. Ideal. Ya, Iya, ideal iya. Sebetulnya sama itu nanti. hmm, Oke. itu idealnya itu ya. Ideal sama praktek kan bisa bisa berbeda gitu ya. Ibaratnya Idealnya kalau sampai, gitu. jadi ibaratnya kalau sampai BPKH bangkrut karena mensubsidi terlalu besar, itu nah disitulah nanti haramnya itu di situ gitu. Ya, ya. Dia Gitu. bicara ideal itu, bicara ideal. Ya, demikian, Prof. Ya. Saya setuju, Oke, Prof, saya nanti. kira Sholat Jumat, Bung Ardi. ya, ya, ya. Saya kira udah waktunya ini siap-siap ya. Nanti Oke, mungkin kita jadi lanjutkan lagi nih. kita butuh closing statement nih dari masing-masing. Silakan, Pak Prof Abu, Prof Abu belakangan. Bulis dulu, Bulis. Closing statement, Bulis. Masih apa ya? Eh, ya saya banyak belajar, saya senang bisa di sini, teman-teman semua gitu ya. Saya yang selama ini masih
apa ya, jarang lah mempelajari sampai dalam gitu ya. Pokoknya yang penting apa maknanya dan apa yang harus saya lakukan lah dengan semua yang saya tahu. Jadi banyak sekali saya dapat masukan nih dari bapak-bapak semua. Dan Ibu, tadi ada Bu Sri Ya. ketinggalan. Terima kasih semua, Prof. Abujar, Prof. Ya, Abuzar, sama. tadi dan Tulis semuanya. Terima kasih. bukunya, ya, tulis bukunya Prof. Tulis. Oh iya, itu sudah ya. Itu, mm-mm, sudah. Itu malah saya share tuh juga ke teman-teman di Kemen PPPA. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Bu Sri Hartini, silakan. Terima kasih. Kalau mengenai ini belajar tarekat atau hakikat ya, saya nggak paham. Tetapi saya punya beberapa sahabat dan kakek saya juga begitu. Dia bisa pergi sampai 7.000 miles ke atas, 7.000 mile ke bawah bumi. Dia juga tahu dan kenal makhluk-makhluk lain yang menghuni di beberapa lapisan tersebut. Namun rata-rata orang yang seperti itu tidak mau kita ajak debat kusir, tidak mau kita diundang dibayar. Kemudian dari sepemahaman saya belajar dari dulu dari kecil tentang hadis Quran mengenai pemaknaan di Al-Quran itu adalah bahasa sastra yang sangat tinggi, bahasa kiasan, bukan bahasa letterlock seperti yang kita pikirkan seperti itu. Ya, mungkin ya itu bukan hanya dari belajar saya di sekolah formal, tapi juga dengan diskusi ketika bersama-sama dengan para perwakilan-perwakilan ahli-ahli agama. Mungkin itu saja. Jadi maksud saya ketika kita mentakwilkan makna di Al-Quran maupun di hadis itu adalah bahasa-bahasa sastra tinggi seperti bahasa kiasan, implisit bukan bahasa eksplisit. Nah, mungkin itu perlu menjadi pertimbangan ketika kita mencari maknanya dari peristiwa yang diceritakan dalam Quran dan hadis. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Sri Hartini. Pak Yogo, silakan Pak. Dari saya ya, saya sangat happy dengan apa dialog-dialog seperti ini. Ya, jadi mungkin ini bisa kita bikin secara rutin mungkin ya, either online atau offline gitu. Tapi memang kalau untuk kasus-kasus khusus yang seperti apa tadi yang diusulkan oleh Prof. Abuzar itu memang sebaiknya kita undang apa satu narasumber lah ya yang agak yang kita anggap kompeten gitu yang mungkin bisa menjelaskan mana-mana apa Al-Quran atau hadis yang apa beyond fikih gitu ya gitu. Tapi ada unsur apa namanya sainsnya gitu ya yang mungkin yang punya background fisika atau apa gitu ya yang apa bisa atau yang kalau kalau Prof apa tadi siapa Tapi Antonio kan ekonomi Islam gitu ya, ya jadi ya saya berharap sih acara-acara seperti ini terus dijalankan Pak Ardi ya jadi dari apa bulanan atau 2 mingguan gitu agar ya memperkaya ini kita lah ya wawasan kita lah. Ya kalau dari diskusi hari ini sih yang bisa saya peroleh sangat banyak nih yang tadi disampaikan Prof. Abuzar, Bu Lis, gitu, Pak Anang, Pak Indra, Ibu Sri, ya, Pak Hardi juga. Gitu. Jadi ya antara lain ya itu tadi ternyata harus ada apa namanya silaturahim ke para senior gitu. Jadi kita harus sering-sering main ke rumah Prof. Abuzar nih. Betul, betul. Ya, kita jadwalkan. Silakan. Ya. Tinggal kita bawa masing-masing. Saya bawa rujak cingur misalkan. Ya.
Ya, ada yang bawa nasi padang, ada yang bawa Iya. kue, ada yang buah ya. Siap, siap. Oke, selanjutnya Pak Indra, silakan Pak Indra. Wah, kok saya lagi ya? Iya, Ya, closing saya statement. senang aja bisa ketemu nih dengan teman-teman nih, silaturahim dengan Prof terakhir lama ya Prof ya kita bisa ketemu. Mas Iya, Adi udah juga, lama. Pak. Iya, kalau Mbak Asri sering ketemu sih, walaupun kadang-kadang lewat Zoom juga. Hmm. Ya saya sih setuju aja kita ada pertemuan seperti ini. Kalau memang nggak bisa bertemu secara langsung, lebih enak sih langsung ya. Cuman kadang-kadang kan kemarin udah beberapa kali pertemuan saya nggak bisa hadir karena kebetulan ada kegiatan lain. Tapi kalau bisa luring ya. Tapi kalau nggak bisa luring ya daring pun saya setuju saja. Dan saya juga dengan apa pendapat teman-teman juga setuju kalau nanti kita diskusi terkait agama memang sebaiknya ada yang ahli untuk diskusi dengan kita karena kita kan lebih banyak bertanya daripada menjelaskan ya kalau kita terkait agama. Apalagi tadi terkait nggak tahu tadi udah terjawab belum ya terkait langit ketujuh tadi ya. Belum. Ya, ya itu. Jangan-jangan itu kalau ya, tapi memang kalau memang kita diskusi memang ada ahli, tapi ahlinya juga dia mungkin tadi Mas Anang tadi katakan bisa ahli fisika, tapi juga ustadz gitu. Jangan-jangan misalnya kalau saya diskusi terkait dengan malaikat kan dulu dengan bapak saya itu pernah dapat pencerahan ya bahwa ya namanya malaikat kan memang itu makhluk yang ini ya apa yang dari apa cahaya ya di 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 fisika sekarang kan ada yang namanya kecepatan cahaya jadi jangan-jangan dikaitkan dengan itu gitu ya seperti itu dan juga jangan-jangan tuh yang dimaksud langit ketujuh tuh mungkin dimensi lain itu ya kita nggak tahu ya kan kalau di sains tuh ada namanya dimensi yang lain yang memang secara teori ada tapi belum terbuktikan kan oleh para saintis gitu. Tapi memang saya setuju kalau nanti kita ada pertemuan lagi sebaiknya memang ada rekan kita yang memang ahli di bidangnya sebagai ustadz tapi sebagai juga saintis karena bisa dihubungkan dengan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih Banyak Pak Indra. pencerahan yang saya dapatkan di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Dan warahmatullahi Prof Abu, silakan Prof. Ya, saya kira saya senang sekali ini ada keinginan atau usaha kita bersama untuk belajar ya. Karena belajar itu kan tidak ada batas waktunya ya, tidak ada batas umurnya ya. Ini satu usaha yang baik lah itu untuk mendalami beberapa hal sehingga kita bisa menjalani hidup ini secara lebih baik. Saya kira suatu hal yang baik nih Pak Anang lah yang menginisiasi dan Pak Ardi ya sehingga pertemuan-pertemuan yang bermanfaat lah ya. Intinya seperti itu diniatkan. Saya kira itu Pak Ardi ya. Terima kasih Prof Abu. Sekarang inisiator Pak Anang, closing statementnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, para senior dan junior saya 2 orang, Bung Ardi 38, saya 36, sama Bung Syafi'i, berapa itu? 40. 58 ya, kalau nggak salah. 58 atau 40? 40. Ya, intinya silaturahim, yaitu memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Menurut Prof. Abu, harusnya wafat kita itu tahun berapa menjadi tahun berapa gitu. Gara-gara silaturahim ini. Makanya saya rutin sama setiap tahun itu mengundang beliau ke kantor saya gitu. Dan kemarin di awal tahun sudah mengundang beliau. Mudah-mudahan eh, Bapak Ibu pejabat di diaspora ini juga bisa mengundang beliau di kantor masing-masing karena mumpung beliau masih ada waktu di apa di apa sekarang ini misalnya. Gitu. Saya sih gitu aja sih. Mumpung kita punya lapang waktu sehingga kita bisa mengundang beliau sebelum datang masa sempit kita gitu. Ya, ya. Ya, satu yang kedua memperoleh rezeki ya. Saya kira pastilah ada hikmahnya ya. Memperoleh rezeki sebagaimana hikmah. Kenapa kok ada Isra? Pertanyaan saya. Ternyata itu ada hikmahnya juga. Jadi Rasulullah itu dilihatkan kebesaran-kebesaran Allah tadi gitu dan untuk menghindari fitnah biar tidak dibilang sebagai nauzubillah
mohon maaf, non saya biar dibilang sebagai orang gila dan sebagainya. Yang Pak Bung Adi tadi, jadi memang ada bukti-buktinya sih, ada saksinya, sehingga ada Isra, tidak hanya Mi'raj gitu. Dan memang ada satu ulama yang bilang di dalam hidup kita ini sebenarnya harus ziarah ke tiga tempat. Yang pertama apa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang ketiga ziarah ke Aqsa. Nah, yang ketiga ini yang belum saya. Jadi kalau ziarah itu, kalau di orang Indonesia itu kan ziarah ke makam. Kalau di Arab tuh ziarah itu ke masjid gitu. Jadi satu sudah kita, dua udah. Kalau saya yang ketiga belum. Jadi sebenarnya pengen untuk sholat di ziarah di Masjid Aqsa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung untuk ini sebagai bulanan gitu, Pak Dokter Yoko gitu. Saya setuju lah. Setiap bulan sekali lah, ada waktu lah. Masa nggak ada sih? Ini karena ini aja Bu Lis, apa namanya, ini kan libur Isra Miraj gitu. Saya pernah ditanya orang bule, loh, Isra Miraj libur kok nggak ke masjid, kok ada liburnya kenapa? Waktu itu di lawyer. Ada, kalau di law firm tuh $170 kali 1 jamnya itu kali berapa? Kalau kita kerja 8 jam, hilang uang kita. Karena libur ini. Jadi, oh, kenapa kita nggak bikin acara seperti ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya ya Diaspora BPS. Jadi mudah-mudahan ini sebagai ajang silaturahmi bagi kita ya, dan pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita jadwalkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.